Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Alham- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan Anda ulangi dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang berisikan tentang akhlak-akhlak Islamiyah. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengaplikasikan, ya, menerapkan akhlak Islamiyah kepada sahabat-sahabatnya. Maka dari itu kita sebagai seorang Muslim yang hakiki meneladani dan mengikuti, ya, sikap Rasulullah SAW yang mengandung akhlak Islamiyah. Nah, kita lanjut ya ke bab selanjutnya. Bismillah. Ya, menolong ya ketika saudara kita ada yang kelaparan, ya. Nah, para jamaah sekalian, ya, kondisi salah satu ya primer ya, nah, seorang manusia ya siapapun dia, ya, adalah ya pangan, ya. Dia membutuhkan kebutuhan untuk memenuhi ya tenaganya setiap hari, ya. Maka ketika ada saudara kita yang kelaparan, ya, ada yang gizinya tidak terpenuhi, ya, bahkan harus menahan lapar berhari-hari. Nah, itulah kewajiban kita untuk menolong saudara kita, ya, seperti menolong saudara kita yang ketika dalam kondisi kelaparan, ya. Nah, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasannya ia berkata, ya, dari qaulus sahabi, ya, nanti di akhir zaman, ya, akan, ya, datang kondisi yang mana banyak manusia dalam keadaan kelaparan, ya. Kita bisa lihat para jemaah sekalian, ya, bahkan ya pada zaman sekarang, ya, ketika kita hidup masih banyak saudara-saudara kita ya yang mereka kekurangan, ya, yang butuh saluran bantuan dari kita, ya, uluran tangan dari kita, ya, karena kondisi mereka ya yang kurang tercukupi, ya, yang tidak tercukupi, ya. Nah, mereka lah ya yang kita ya sesama saudara muslim wajib kita bantu. Nah, maka ya, perintah dari ya Abu Hurairah ya kepada ya sahabat-sahabat dan juga kepada kaum muslimin, ya, barang siapa yang menjumpai ya saudara pada kondisi tersebut, ya, uh, itulah ya, janganlah menghadapnya dengan hati yang lapar juga, ya. Ini maksud ya, jangan sampai kita cuek, ya. Jangan sampai dengan hati yang cuek, ya. Nah, kita harus ya care atau peduli pada saudara-saudara kita yang butuh bantuan kita, termasuk dalam keadaan lapar, ya, kurang pangan, ya. Nah, makanya sekarang kita banyak ya mendengar kata baksos, ya, bantuan sosial, ya, bansos, ya, bantuan sosial, dan memang itu salah satu upaya ya baik dari pemerintah maupun dari swasta untuk ya membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, ya. Kita butuhkan ya zaman sekarang, ya, salah satu menolong dengan ya saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya, kita membutuhkan bantuan juga dalam ya menyalurkan ilmu dan juga ya kekompakan kita dalam segala hal, ya, yang dibutuhkan umat zaman sekarang, ya, yang mana jangan sampai seperti yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW, ya, nanti di akhir zaman, ya, kaum muslim itu seperti buih di lautan, ya, banyak namun ya tidak ada kekuatannya. Maka ya kita ya kuatkan kita ya sebagai seorang muslim dan satukan ya kekuatan ya kaum muslimin, ya. Nah, agar kaum muslimin ini menjadi kuat, ya, menjadi kaum yang kuat, ya, bukan hanya banyak masanya namun kuat juga kekuatan dari kaum muslimin. Kemudian ya kita masuk ke kisah ya dari kaum Ansor, yang mana ya uh, mereka ya kaum Ansor ini ya memberikan hasil-hasil tanaman mereka, ya, kepada kaum Muhajirin, ya.
Lalu Rasulullah SAW ya kaum Muhajirin kaum Ansor ini meminta kembali ya. Nah, jadi seakan-akan kaum Ansor memberikan hadiah dan mereka minta kembali juga ya dengan panen-panen kaum Muhajirin. Maka kata Rasulullah SAW tidak ya. Nah, kaum Muhajirin ya tidak sewajibnya mereka memberikan hadiah kepada kaum Ansor ya. Maka mereka berkata ya, akan kami cukupkan nafkah untuk kalian dan kami ikutkan kalian dalam panen buah kurma ya. Jadi ya di sini Rasulullah SAW akhirnya mengabulkan ya. Jadi sama-sama berbagi ya. Ya, sama-sama dari kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor membagi hasil panen. Nah, inilah menolong satu sama lain ya. Yang mana ketika awal kaum Muhajirin hijrah ke Madinah ya. Nah, kaum Muhajirin benar-benar disambut dengan baik, bahkan difasilitasi dengan cukup oleh kaum Ansor. Maka di sini Rasulullah SAW ya mengabulkan permintaan kaum Ansor untuk membagi hasil panen dari kaum Muhajirin. Nah, inilah ya persaudaraan kaum Muslimin yang mana pada Rasulullah SAW memimpin ya, pada saat Rasulullah SAW memimpin sangat erat ya, sangat kuat ya, menolong satu sama lain ya. Ini yang sepatutnya kita ya ikuti ya, sepatutnya kita contoh ya. Jadi sama-sama kita menolong satu sama lain. Kemudian kita lanjut ya dari sahabat Umar bin Khattab ya pada saat ia memimpin kaum muslimin ya dia menemui tahun paceklik ya kesulitan dalam bahan pokok. Nah, kemudian ya setelah memberi bantuan kepada ya beberapa kaum ya Arab di Jaziratul Arab dengan unta, gandum dan juga minyak-minyakan ya. Nah, yang ditanamkan dari daerah-daerah yang subur seperti Taif, Yanbu, ya, hingga di daerah-daerah itu pun juga kekeringan, ya, daerah-daerah yang biasa ya dipenuhi dengan ya sumber daya alam yang tercukupi, ya, itu sampai kekeringan juga. Maka Umar radhiyallahu anhu ya berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ya Rabbi ya Allah ya turunkanlah rezeki-rezeki kepada mereka ya, dari atas gunung-gunung mereka. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Umar dan doa-doa kaum muslimin ya. Ketika turun hujan ya, yang mana di Jaziratul Arab ya sangat jarang ya turun hujan ya. Nah, maka Umar bin Khattab ya mensyukuri nikmat tersebut ya. Mengingat bahwa Allah lah yang menurunkan rezeki tersebut ya. Allah mengabulkan doa Umar. Nah, alhamdulillah ya demi Allah seandainya dia tidak memberi jalan keluar yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepada ya kaum muslimin yang pada saat itu sedang paceklik, niscaya aku akan meninggalkan orang-orang muslimin dalam keadaan kekurangan. Niscaya ya Umar ya memimpin kaum muslimin dengan keadaan kekurangan, ya, dengan keadaan yang mereka itu sangat membutuhkan ya bantuan ya. Namun Umar bin Khattab ya tentu sudah mentok ya, sudah tidak bisa membantu lagi karena sudah tidak ada sumber bahan pokok lagi ya. Bahkan membuat mereka menambah jumlah orang-orang yang fakir ya, bahkan beberapa orang yang biasanya tercukupi ya mereka pun akhirnya menjadi fakir ya karena paceklik tersebut. Nah, dua orang binasa karena makanannya hanya cukup untuk satu orang, yang mana pada saat paceklik tersebut ya makanan untuk satu orang dibagi untuk dua ya. Inilah ya yang mana salah satu contoh ya perilaku dari para sahabat ya. Mereka ya ketika menemui suatu cobaan ya, bahkan kepada orang banyak ya yang dilakukan ya seperti Umar bin Khattab adalah ya meminta pertolongan kepada zat yang maha berkehendak, itu Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, inilah yang patut kita contoh ketika kita menemui suatu cobaan ya, menemui suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembalikan kehendak tersebut atau jalan keluar dari ujian tersebut kepada zat yang maha kuasa ya. Zat yang maha memberi kita ya rahmat dan juga
keberkahannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa Allah nggak mungkin kita bisa menyelesaikan suatu perkara walaupun sekecil apapun. Ya, nah, ini bisa kita rasakan ya para jamaah sekalian. Ya, mungkin kita bisa praktekkan juga. Ketika kita misalkan melupakan barang ya, ini sering terjadi ya para jamaah sekalian. Ya, dan ini juga sedikit apa namanya dipraktekkan ya, ketika mungkin kita di tempat ya, suatu tempat kita biasakan hal tersebut, apalagi kepada keluarga kita. Ya, ketika kita lagi kehilangan barang misalkan, ya, kemudian kita lupa taruh di mana, ya. Yang pertama kita lakukan, ya, sebelum mencari ya, ini sebelum mencari kita baca Bismillah. Ya. Bacalah Bismillah ya agar Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita dalam mencari barang tersebut. Ya. Ya, insya Allah Allah akan menolong kita. Mulailah dari hal-hal kecil ya. Nah, kita berdoa kepada Allah setiap perkara kita, ya, meminta pertolongan dari Allah ya. Dan doa-doa yang lain ya, yang sepatutnya kita ya rutinkan setiap harinya. Jadi ya para jamaah sekalian, kalau bisa ya kita punya list doa sendiri yang mana kita butuhkan khusus untuk diri kita ya. Nah, seperti misalkan kita naudzubillah punya penyakit, kita berdoa kepada Allah setiap hari untuk disembuhkan ya. Selesai kita zikir dari sholat, mintalah doa-doa khusus untuk kita ya. Nah, Allah marzikna ya ilman warzukna ilman warzukni fahman ya. Allah marzikna ilman warzukni fahman ya. Itu salah satu doa yang disyariatkan ya. Ya Allah ya berikan kita ya ilmu yang bertambahnya ilmu ya, rezeki dengan berbentuk ilmu. Bertambahnya ilmu dan juga memberikan rezeki dalam pemahaman ya. Kemudian ya Allahumma aktsir malana ya wabarik fiha. Ya Allah ya, perbanyaklah harta kita dan juga berkahilah harta yang kita miliki. Dan seterusnya ya. Allahumma as'aluka kesehatan wal afiyah. Dan seterusnya ya, doa-doa yang mungkin kita bisa menjadikan doa-doa tersebut ya sebagai prioritas ya, prioritas dalam kita berdoa ya, untuk diri kita sendiri. Nah, itulah sepatutnya kita dalam berdoa ya. Karena doa itu ibadah dan Allah akan melihat ya siapa hambanya yang sering atau senantiasa beribadah, maka itulah jalur cepat untuk kita dikabulkan doa-doa kita. Kita lanjut para jemaah sekalian ya, di hadis 563 ya. Dari sahabat Salamah ya bin Al-Aqwa ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hewan-hewan kurban, hewan-hewan ternak yang dimiliki ya, janganlah seseorang di antara kalian ya setelah 3 hari di rumahnya masih ada sisa dari hewan kurban. Ya, biasanya kalau pemilik hewan kurban ya pada zaman jahiliyah di Jaziratul Arab, mereka itu ketika menyembelih hewan kurban mereka untuk makan mereka ya, mereka bisa simpan untuk sendiri ya, bahkan para budak mereka pun tidak diberikan. Nah, setelah setahun berikutnya ya, mereka berkata, wahai Rasulullah, kami telah melakukan apa yang engkau perintahkan pada tahun lalu, yaitu ya membagi makanan yang mana mereka telah sembelih. Jadi hewan-hewan kurban mereka ya yang mereka sembelih atau hewan ternak mereka yang mereka sembelih ya mereka tidak makan hanya untuk mereka sendiri ya, namun untuk orang-orang di sekitar mereka ya. Nah, kata Rasulullah SAW, makan dan simpanlah ya. Pada tahun yang lalu itu mereka dalam keadaan kesusahan. Jadi beberapa kaum muslimin pada tahun sebelumnya dalam keadaan sulit ya, yang mana butuh bantuan dalam ya makanan, yang mereka harus membantu satu sama lain. Maka aku ingin kalian untuk membantu mereka. Nah, jadi ini faedahnya para jemaah sekalian. Rasulullah SAW memerintahkan ya, yang mana hikmahnya itu di akhir. Nah, jadi kita bisa lihat ya para jemaah sekalian. Rasulullah SAW memerintahkan tanpa menyebutkan hikmah ya, atau faidah di awal. Para sahabat tentu mentaatinya. Setelah setahun ya, para sahabat
menuruti perintah Rasulullah SAW, maka ya Rasulullah SAW ya mengutarakan hikmahnya atau faedah dari perintah Rasulullah. Ya, maka bantulah para sahabat-sahabat yang lain ketika dalam kesulitan. Nah, inilah perintah Rasulullah SAW yang mana harus kita jadikan kewajiban bagi kaum muslimin sampai zaman sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Ya, dimana kalau kita melihat saudara-saudara kita dalam keadaan kesulitan, ya, nah, kita bantu, ya. Karena itulah ya, bagaimana persaudaraan, tali persaudaraan sama sesama muslim dibangun di atas ya ukhuwah Islamiyah kita dibantu di atas ya menolong satu sama lain ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Salah satunya adalah bagaimana kita saling menolong atau saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Kebaikan kita dalam bermuamalah dan juga ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah senantiasa kita saling mengingatkan, ya, saling ya membantu satu sama lain, ya. Nah, kita masuk ke bab selanjutnya, ya, di bab ya, pengalaman, ya. Bagaimana pengalaman menjadi ya pelajaran bagi diri kita. Ini yang didapatkan juga oleh para sahabat, ya. Nah, seperti dari ya sahabat Hisham bin Urwah yang berduduk bersama Muawiyah ya dari ayahnya ya. Lalu ia berbicara ya pada dirinya dan memperhatikan seraya berkata ya tidak ada kesabaran kecuali dalam setelah pengalaman setelah pengalaman ya. Nah, jadi ya yang kesabaran itu ya memang harus kita pupuk ya bagaimana kita meningkatkan rasa sabar kita ya dengan ya pengalaman-pengalaman dengan cobaan-cobaan yang dirasakan oleh seorang muslim. Nah, itulah bagaimana ya kesabaran tersebut tumbuh pada diri seorang muslim ya. Kemudian di hadis selanjutnya ya dari Abu Sa'id ya, qaulus sahabi ia berkata, tidaklah kesabaran tersebut kecuali orang pernah celaka sebelumnya. Jadi orang kalau bersabar memang karena sering diuji ya. Maka salah satu hikmah dari sering diujinya atau sering diberi cobaan kepada seorang muslim adalah ya meningkatkan rasa sabar ya pada orang tersebut. Nah, dan tidaklah seorang bijaksana kecuali ia dapati dari pengalaman. Begitu besar ya para jamaah sekalian ya pengaruh dari ya pembelajaran atau dari hikmah dari pengalaman. Bentuk kesabaran, kebijaksanaan dalam ya mendapati suatu kondisi yang mana kalau orang lain mungkin bisa sampai panik atau terburu-buru, tergesa-gesa gitu ya. Nah, namun kalau orang yang berpengalaman pasti ya menghadapinya dengan tenang dan juga dengan bijak. Tidak hanya gerasak gerusuk, ya, tidak hanya mengeluh, namun mencari jalan keluar. Ya, saya melihat kondisi-kondisi di sekitarnya, ya orang-orang di sekitarnya, ya agar bisa menenangkan orang-orang tersebut dan membantu mencari jalan keluar. Nah, itu sebetulnya yang didapati oleh orang-orang yang berpengalaman. Inilah ya bagaimana ya seperti Rasulullah SAW ya, yang mana Rasulullah SAW ya mendapatkan pengalaman dari ya pamannya ya, pergi ke Syam ya, kemudian ya mendapatkan kepercayaan dari kaum Quraisy, kemudian ya setelah turunnya wahyu ya Rasulullah SAW malah ya diputarbalikkan ya oleh kaum kafir Quraisy yang mana mereka ya mencap Rasulullah SAW sebagai penyihir, pembohong, ya, pendusta dan seterusnya. Ini bagaimana Rasulullah SAW ya, bisa mendapatkan kesabaran yang lebih, ya, bisa mendapatkan kebijakan, sikap bijak Rasulullah. Ya, tentu dengan pengalaman juga salah satu. Kita lanjut ya ke bab selanjutnya, ya, yaitu ya, ketika memberi makan saudara kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lagi-lagi tentang menolong saudara kita. Ya. Maka dari ya sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, ia berkata, ya, aku kumpulkan saudara-saudaraku dalam satu sok atau dua sok makanan untuk aku bagi kepada mereka.
itu lebih aku sukai daripada keluar ke pasar lalu memerdekakan budak. Nah, jadi dalam suatu kondisi ya para jamaah sekalian, ya kalau kondisi tersebut ya kita butuh membantu saudara-saudara kita, maka itu lebih dicintai di jalan Allah. Ya. Nah, ketika pacaklik apalagi ya seperti yang kita pernah lalu ya para jamaah sekalian ya, beberapa tahun yang lalu pada saat COVID. Ya. Itulah bagaimana kalau kita menemui saudara kita dalam keadaan kesulitan atau butuh bantuan, ya, maka itulah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga, ya, membantu saudara satu sama lain, ya. Bahkan hanya dalam satu sok misalnya. Satu sok itu ya sekitar satu ungkap tangan, ya. Kita bantu ya untuk saudara kita dalam kondisi kesulitan. Ya. Kemudian ya kita lanjut ke persaudaraan, ya. Bagaimana tali persaudaraan dalam Islam ya benar-benar dilihat ya sebagai salah satu kekuatan dalam kaum muslimin ya. Seperti ya Rasulullah SAW ya, sikap Rasulullah SAW ya, dari hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW mempersatukan ya antara Ibnu Mas'ud dan juga Jubair bin Awam ya. Mana Jubair bin Awam ya salah satu kaum muhajirin yang akhirnya ditolong oleh Ibnu Mas'ud ya. Diberi tempat tinggal ya, bahkan ditawarkan salah satu istrinya kepada Jubair bin Awam. Ini bentuk dari persaudaraan kaum muslimin, menolong satu sama lainnya. Apalagi ketika saudara kita ketika ada yang dizolimi, ya, itulah bagaimana kita harus memperkuat tali persaudaraan kita, ya. Seperti saudara-saudara kita yang lagi di Palestina, ya, kita tolong dengan doa-doa, ya. Kita tolong dengan usaha yang kita bisa lakukan, ya. Baik menyalurkan harta yang kita miliki walau hanya sedikit, ya, doa-doa yang kita panjatkan, ya, bahkan beberapa kali ya para imam melantunkan doa kunut khusus untuk mendoakan ya saudara-saudara kita di Palestina. Itulah bentuk persaudaraan satu sama lain ya, dalam ya, persaudaraan semuslim. Seperti di hadis selanjutnya ya, yang mana ya jadi sahabat Anas bin Malik ya, ia berkata bahwasanya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan ya kaum muhajirin atau kaum Quraisy yang telah masuk muslim ya pada kaum Ansor ya di rumah beliau yang ada di Madinah. Jadi Anas bin Malik ya, mempunyai rumah di Madinah yang mana tempat tersebut menjadi tempat persaudaraan atau tempat kumpulnya para kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin ya. Ya, bentuk dari persaudaraan ya. Mengundang ya saudara-saudara kita ya. Kita berbincang ya satu sama lain ya. Saling menolong satu sama lain juga. Nah, inilah bentuk persaudaraan dari kaum muslimin sejatinya. Kemudian kita lanjut ya ke bab selanjutnya ya. Tidak ada atau di sini sebetulnya lebih tepatnya jangan ya, jangan ada persekutuan ya dalam Islam. Itu permusuhan ya. Ini sangat dilarang dalam Islam bagaimana kita memusuhi saudara kita satu sama lain. Ya. Seperti dalam hadis ya. Dalam hadis tersebut ya dari ya sahabat Amr bin Shu'aib ya, dari ayahnya dan juga kakeknya ya, bahwasannya ya ia berkata pada tahun pembebasan kota Makkah ya, Fathul Makkah, Nabi ya Rasulullah SAW duduk di Ka'bah ya. Padahal pada saat itu para jamaah sekalian ya, ketegangan sedang tinggi-tingginya ya. Nah, seakan-akan urat leher kita ditarik karena seperti ingin perang, persiapan perang yang mana benar-benar penguasaan ya oleh kaum muslimin terhadap kota Makkah.
karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di situ Rasulullah SAW, ya, memuji Allah seraya berkata, man kana lahu halfun minal jahil, ya, halfun fil jahiliyah, ya, barang siapa, ya, mempunyai persekutuan, ya, pada masa jahiliyah, halfun, ya, barang siapa yang dari zaman jahiliyah, ya, mempunyai permusuhan, ya, lam yajidhul islamu illa syiddah, ya, maka, ya, kata Rasulullah SAW, ya, masa Islam tidak menambahnya, ya, melainkan kekokohan, ya, ya. Jadi, ya, Islam tidak, ya, memandang permusuhan tersebut, ya, sudah melupakan permusuhan, ya, sesama, saudara kita, ya, sama kaum Quraisy, ya, ya. Wala hijratan ba'dal fath, ya, dan, ya, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Inilah kekuatan dari kaum muslimin, ya. Barang siapa yang memiliki persekutuan, ya, atau tali persaudaraan dalam masa jahiliyah, maka Islam menambah kuat tali persaudaraan tersebut, ya. Yang mana dulu kaum Muhajirin dan juga kaum Quraisy saling bermusuhan, nah, akhirnya sekarang dipersatukan lagi oleh Islam. Nah, dan maka tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Makkah, yang mana orang-orang Muhajirin bisa kembali kepada rumah-rumah mereka. Saudara-saudara mereka yang mana sebelumnya tidak masuk Islam, ya, akhirnya bisa sama-sama, ya, menjalin ibadah Islam bersama-sama, ya. Inilah bagaimana Islam datang untuk memperkuat tali persaudaraan, ya. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, ya, nah, meminta hujan, ya, atau mensyukuri hujan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari hadis Anas bin Malik, ya, ia berkata, ya, kami bersama Rasulullah SAW, ya. Kemudian turunlah hujan, ya, atau kehujanan, ya. Lalu beliau, ya, menutup pakainya sehingga beliau sendiri basah karena kehujanan. Kami berkata, ya, kenapa engkau demikian? Kenapa tidak meneduh? Ya. Nah, lalu Rasulullah SAW menjawab, ya, nah, karena itu adalah, ya, pengkabulan, ya, ungkapan pertanyaan itu seperti dikabulkan atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, ya, para jamaah sekalian, ya, bahkan sampai sekarang, ya, di tanah Arab itu, ya, ketika hujan itu mereka nggak meneduh bahkan, ya. Anda pernah sekali melihat, ya, di depan ke mata Anda sendiri, ya, orang-orang Arab ketika di Mekah, ya, di pelataran Masjidil Haram, ketika hujan, ya, nah, mereka itu malah keluar dan juga bersujud, ya, mensyukuri nikmat hujan tersebut, ya. Dan inilah sepatutnya yang patut kita contoh. Kalau di Indonesia, ya, nah, karena kita mungkin juga sedang, ya, menemui hujan, ya, banyak manusia yang mengeluh bahkan, ya, kenapa hujan seperti ini dan itu, ya. Bahkan ada yang sampai menyalahkan, ya, takdir hujan. Nah, ini sepatutnya kita tidak boleh lakukan, ya. Hujan adalah rezeki dari Allah, maka kita patut syukuri, ya. Bagaimanapun kondisi kita, syukuri, ya. Kalau masoiban nafian, ya, semoga hujan ini menjadi bermanfaat, ya. Karena tidak ada, ya, para jamaah, tidak ada takdir dari Allah kecuali ada manfaatnya, tidak ada. Kecuali ada manfaat, pasti ada manfaat. Kita ambil hikmahnya, ya. Kemudian kita lanjut, ya, ke suatu kisah yang mana, ya, mungkin menceritakan, ya, dari Malik bin Qaisam, ya, ia berkata, aku duduk bersama Abu Hurairah, ya, di suatu lembah. Lalu datanglah sekelompok orang Madinah, ya, menunggangi binatang, ya, tunggangan mereka singgah di sana, ya, di lembah tersebut. Ya, Humaid mengatakan kepada Abu Hurairah, ya, pergilah ke ibuku dan katakan bahwa anaknya, ya, menyampaikan salam.
Lalu ia berkata, berikanlah kami makan ya kepada orang-orang Madinah tersebut. Ya, lalu Abu Hurairah eh, kebalik ya, orang-orang tersebut yang meminta bantuan kepada Abu Hurairah ya. Lalu Abu Hurairah ya memberikan 3 butir kurma, minyak dan juga garam ya. Karena Abu Hurairah memang apa namanya dikenal sebagai salah satu kaum muslimin yang sudah berumur ya, namun ya ia dikenal dengan kecerdasannya ya dan juga bijak. Dalam satu nampan serta meletakkan di atas kepalaku dan aku membawanya kepada mereka. Setelah aku hidangkan ya, setelah Malik bin Qais hidangkan kepada orang-orang Madinah tersebut ya, Abu Hurairah bertakbir dan berdoa ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada segala puji dan juga bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengenyangkan mereka ya, memberikan rezeki kepada mereka ya, dengan ya roti yang setelah dimakan oleh mereka ya, hanya kurma dan air sehingga orang-orang tersebut ya tidak merasakan kelaparan ya. Nah, juga mendapatkan keberkahan dari makanan tersebut ya. Setelah orang tersebut pergi ya, orang-orang Madinah tersebut pergi, dia berkata ya, wahai keponakanku ya, Malik bin Qaisam ya, berbuat baiklah kepada kambing ya, bersihkan ya debu-debu yang menempel pada badannya ya, jangan sampai ia berbau dan ikatlah di bagian badannya karena itu adalah termasuk dari binatang surga. Nah, jadi ini hikmahnya ya, para jamaah sekalian. Ya, bagaimana ya Abu Hurairah memerintahkan Malik bin Qaitham untuk merawat ya eh, binatang ternak yaitu kambingnya ya dengan membersihkannya, merawatnya ya, yang mana itu sebagai dari binatang surga. Ya, waladi nafsi biadi ya, ya semua jiwaku ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada zaman ya, nah, di akhir zaman manusia di mana sekawan kambing lebih disukai, lebih dicintai oleh pemiliknya daripada rumah. Yang mana inilah ya manfaat dari uh, kambing ya. Salah satu binatang penghuni surga ya. Binatang yang banyak manfaatnya ya. Dari susunya, labennya ya, dikonsumsi. Kemudian ya kulitnya ya pada zaman jahiliyah ya, pada zaman dahulu ya, pada zaman Rasulullah SAW bisa jadikan bejana ya. Atau kalau zaman sekarang mungkin kita sudah pakai piring ya, sudah pakai nampan, tidak pakai kulit-kulit binatang lagi ya. Nah, bisa dijadikan ya dagingnya pun bisa dimakan ya, dan seterusnya binatang yang sangat banyak, sangat amat banyak manfaatnya ya. Inilah sebagai kita kaum muslimin ya mencintai ciptaan-ciptaan Allah, apalagi yang banyak manfaatnya seperti kambing ya. Kita bisa lihat ya pada hari kurban begitu banyak ya kambing ya, uh, keluar ya dari kandangnya untuk disembelih ya jadi hewan kurban. Dan salah satu hewan yang halus ya, kambing tersebut ya salah satu hewan yang bukan hewan yang kasar ya. Berbeda dengan hewan-hewan yang eh, habitatnya kasar ya atau dasarnya kasar, untuk ya tidak mudah untuk didekati. Namun seperti kambing ya, sapi ya, hewan-hewan kurban adalah hewan-hewan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai kaum muslimin jaga tersebut ya. Jaga hewan-hewan ternak ya, yang mana mereka memang menjadi keutamaan dalam hari raya kurban ya. Kemudian dari sahabat ya Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, satu ekor kambing di dalam rumah sebagai barokah. Ya. Nah, maka ketika 2 kambing menjadi 2 barokah. Ketika ada 3 kambing maka semakin banyak barokah ya pada rumah tersebut. Ya. Nah, inilah ya
Makanya para sahabat, para nabi, ya, mereka sebagian itu pernah mengembala kambing. Ya, bahkan Nabi Musa, ya, mempunyai keahlian untuk mengembala kambing. Ya, walaupun zaman sekarang ya sulit ya untuk bagaimana kita memelihara kambing atau menternak ya. Namun kalau kita punya kesempatan ya untuk melihat kambing-kambing, apalagi kambing kurban kita sendiri, yang mana sunnahnya kita potong sendiri kambing ya kurban kita, maka itu afdol. Ya. Kita memotong sendiri kurban yang kita salurkan, itu afdol. Itulah bagaimana Islam menjaga ya, memelihara ya, salah satu dengan memelihara kambing ya, menyayangi atau merawat kambing-kambing yang sedang diternak ya. Kita lanjut ke bab selanjutnya ya, tentang unta yang dimuliakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari perantara pemiliknya ya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, puncak kekufuran itu ada di bangsa-bangsa Persia ya. Nah, sifat bangga dan juga sombong ya sebagai pemilik kuda dan juga ya banyak ya. Jadi Persia itu pada zaman sekarang dikenal dengan tunggangan-tunggangan mereka ya. Nah, seperti terkenalnya gajah putih ya pada penaklukan ya Persia ya, dikenal sebagai gajah putih yang mana itu sebagai uh, maskot ya bagi kaum Persia ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW ya unta itu bari orang-orang yang Badui ya, jadi seakan-akan pada zaman tersebut ya kuda dan juga unta itu berbeda kasta ya, kedudukannya berbeda ya. Orang yang memiliki kuda seakan-akan orang tersebut adalah orang yang bermartabat, berkedudukan. Berbeda dengan orang yang memiliki unta, seakan-akan orang-orang tersebut adalah orang yang susah. Ya. Namun ya, nah, di sini bukan berarti ya keberkahan tidak ada pada unta, karena keberkahan tersebut ya ada pada setiap hewan-hewan kurban yang dirawat, ya termasuk juga dengan unta. Dan yang ketentraman atau ketenangan ada para peternak kambing. Ya. Sini hikmahnya ya, yang mana ya orang-orang kafir, ya, orang-orang Majusi yang menghancurkan yang karena kehancuran Persia, mereka mengikuti ya tanah asal mereka ya di timur ya. Ya, mereka mempunyai kebiasaan buruk seperti hal tersebut ya. Kemudian celah-celahan ya, celaan-celaan bagi petani dan peternak yang uh, menyombongkan atas hasil ternak mereka, ya, hasil panen mereka, ya, yang mana terus menerus ya mengurusi ternak mereka, mengurusi ladang-ladang kebun mereka, ya tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengingat bahwa rezeki tersebut ya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, maka dari itu ya inilah peringatan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ya kita ditegur dalam hal ternak tidak boleh ya kita fokus kepada ternak saja sampai lalai kepada ibadah. Begitu juga dengan yang lainnya. Kita tidak boleh lalai dalam ibadah ya karena kita mengurusi hal duniawi kita. Ya, tentu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang muslim apalagi kepala keluarga mencari nafkah untuk keluarganya. Namun jangan sampai lupa kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan sejatinya itulah kebutuhan dia. Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dilanjut selanjutnya dari 575 dari sahabat Ibnu Abbas, ia berkata, aku heran kepada seekor anjing dan juga kambing. Kambing disembelih dalam setahun sekali ya, dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun anjing ya tidak diperintahkan untuk disembelih. Ya. Yang mana anjing ya pada
zaman dahulu ya sebagai penjaga ya, penjaga hewan-hewan ternak. Inilah keutamaan dari kambing ya. Ya, atau hewan ternak yang lain seperti unta, ya, sapi, ya, yang mana mereka memiliki syariat, keutamaan dalam syariat yaitu yang menjadi hewan-hewan yang boleh disembelih. Bahkan dianjurkan seperti kambing, sapi, unta, ya, agar disembelih ya. Karena dengan disembelihnya kambing ya, itu sebagai simbol kebahagiaan ya. Jadi rezeki yang bertambah ya. Mau kita lanjut ya. Di hadis selanjutnya ya, dari sahabat Umar bin Khattab ya, berkata kepada ya Abu Dzibyan juga Abu Hindi Al-Hamdani ya, bahwasanya Abu Dzibyan, berapa pemberianmu ya? Dia menjawab 250 dirham. Kau berkata ya, wahai Abu Dzibyan, ambil dari bajikan ya atau pemberian tersebut ya, hasil ternak tersebut ya. Sebelumnya ya, didahului dengan ya, khodim-khodim atau budak-budak Quraisy. Ya, tidaklah pemberian tersebut dianggap sebagai harta ya. Jadi memang dalam hadis ini tergantung anjuran dalam memberikan ya binatang ternak ya yang banyak, karena binatang ternak adalah harta kekayaan bagi seorang ya. Jadi kalau kita memberikan hadiah ya seperti uh, Abu Dhibyan ya, memberikan ya hadiah ya kepada budak-budak Quraisy ya dengan uh, unta yang ia miliki atau kambing ya, hewan ternak yang ia miliki ya, itu menjadi harta ya bagi orang yang diberi hadiah, karena bisa diternakkan sendiri ya. Ketika diberi kambing ya, lagi yang satu perempuan satu jantan atau betina satu jantan ya, maka itu sebagai ladang harta ya, bagi penyalur rezeki. Dan inilah salah satu anjuran dalam kita memberi hadiah. Bisa kita memberi hadiah yang istimror ya, yang mana manfaatnya terus menerus dirasakan. Itu lebih dianjurkan ya. Dari sahabat ya Uqbah ya bin Hazan ya, dia berkata pemilik unta dan pemilik domba saling menyombongkan dirinya ya. Lalu Rasulullah SAW memperingati mereka ya, ya. Bu'itha Musa wa huwa ra'i ghanam. Ya, Nabi Musa diutus ya, dan ia seorang pengembala kambing. Nabi Musa, salah satu nabi terkuat. Wa bu'itha Dawud wa huwa ra'in. Dan Daud juga sebagai pengembala kambing. Wa bu'ithu ana, dan aku diberikan wahyu oleh Allah. Wa ana ar'a gonaman, dan aku seorang pengembala kambing juga. Ya, li ahli bil ajyad, untuk keluargaku ya, dengan baiknya aku mengembala kambing. Salah satu profesi yang dipuji oleh Rasulullah SAW yaitu sebagai pengembala kambing ya. Inilah hikmah bahwa para nabi yang memiliki ya kegiatan atau kesibukan untuk mengembala kambing ya. Yang mana ya di sisi lain mereka diutus sebagai ya baliku amr, menyampaikan wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Ya, di sisi lain ya salah satu ya profesi yang dipuja ya dan dipuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pengembala kambing. Keutamaan bagi ya para nabi ya. Dan disinilah ya bukti bahwa sifat-sifat pengembala kambing mempunyai sifat tawaddu, seperti sikap para rasul dan juga para nabi yang mengembala kambing. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya ya. Penduduk desa yang sunyi ya, yang mana ini diperingatkan oleh Rasulullah ya. Bagaimana kita menyambung tali persaudaraan ya, kalau para penduduknya ya, tidak ingin bersolisasi ya. Seperti dari ya hadis Rasyid bin Sa'ad ya, dari Thauban bahwasanya Rasulullah SAW
berkata ya kepada Thauban, ya, jangan bermukim di desa yang sunyi, ya, yang penduduknya masih sedikit, bahkan cuek kepada para pendatang. Karena tinggal di sana seperti tinggal di kuburan. Seakan-akan tidak ada orangnya. Ya. Diperingatkan oleh oleh Rasulullah SAW ya. Dan ini singgungan juga ya kepada masyarakat yang cuek terhadap orang-orang di sekitar. Ya, seakan-akan tinggal di kuburan. Ya. Tidak ada orang hidup di sekitarnya. Peringatan bagi kaum muslimin ya, yang tidak berinteraksi kepada orang-orang di sekitar. Seakan-akan tinggal dalam kuburan. Ya. Kemudian ya Rasulullah SAW berkata kepada ya Thauban kembali, ya, wahai Thauban, janganlah kamu tinggal di desa yang sunyi. Ya. Seperti hadis sebelumnya ya. Karena tinggal disebut ya tempat tersebut supaya tinggal di kuburan. Tempat yang tidak dihuni. Ya, seakan-akan tidak ada rasa sosial. Karena tidak ada rasa sosial maka seakan-akan tinggal di kuburan atau sendiri. Gitu. Kemudian ya kita lanjut ya. Ketika ada harus safar ke tempat yang tinggi atau lebih jauh. Maka di sini dari Aisyah ya radhiyallahu anha ya, ditanya oleh Mikdam bin Shuraih ya, apakah Rasulullah SAW berhijrah? Yang jawab iya, beliau pindah ke tempat yang lebih tinggi ya, untuk mendapatkan hasil bumi yang lebih banyak ya, yang lebih beragam. Maka di sini ya anjuran ya atau diperbolehkan ya, anjuran dan juga diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk ya pindah ke tempat yang lebih kondusif ya, lebih produktif ya. Apalagi kita tinggal atau pindah ke tempat yang sosialnya lebih baik, lingkungannya lebih baik. Itu ya dianjurkan pada kaum muslimin ya, yang mana baik juga untuk keluarga kita ya. Baik juga untuk uh, anak-anak kita ya, untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik ya. Kemudian ya dari Abu Hafiz bin Ali ya, dari sahabat Amr bin Wahab, ia berkata, aku melihat Muhammad bin Abdullah ya, apabila menunggangi hewan tunggangannya, ia meletakkan pakaiannya di atas bahunya, kemudian di atas kedua pahanya, lalu bertanya, apa ini? Ia menjawab, aku melihat Abdullah melakukan hal seperti hal tersebut ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang-orang yang berihram, ini lagi berihram, ya keluar dari rumahnya untuk melakukan haji dan atau umroh, maka melewati pedesaan-pedesaan, ya di dalamnya ya terdapat aliran air untuk menunjukkan bolehnya ya untuk bersinggah. Nah, jadi di sini ya kisahnya Muhammad bin Abdullah bersinggah ya di desa-desa setelah beliau berihram. Nah, kemudian ya, kita lanjut ke bab selanjutnya ya, itu menutupi rahasia ya, untuk menjaga nama baik ya, bisa kita bilang ya. Mana biarlah mereka tahu sendiri ya akhlak orang-orang tersebut ya. Jangan kita umbar-umbar aib orang lain ya. Inilah ya dalam Islam ya, sebuah anjuran menyembunyikan ya, suatu rahasia atau akhlak orang lain ya. Jadi hadis Muhammad bin Abdullah ya, bahwasannya ya ada suatu saat Umar dan juga seorang lelaki dari kaum Ansor pernah duduk bersama, lalu datanglah Abdurrahman bin Abd duduk bersama keduanya. Umar berkata, kami tidak suka orang yang menyiarkan pembicaraan ya, atau memotong pembicaraan. Abdurrahman berkata, aku tidak duduk bergabung dengan orang-orang seperti itu ya. Wahai Amirul Mukminin ya. Jadi seakan-akan ya disinggung ya Abdurrahman tersebut ya. Lalu Umar berkata, baik duduklah ya.
Jadi Umar tahu nih, misalnya Abdullah orang yang Abdurrahman, ya, bin Abdul Al-Qari orang yang baik. Engkau bergabung bersama orang tersebut, ya, orang ini yaitu orang Ansor dan janganlah engkau menyiarkan pembicaraan kami. Jadi jangan sampai memotong pembicaraan keduanya. Lalu Umar berkata kepada orang Ansor tersebut, siapakah orang yang engkau ketahui, ya, yang mana orang-orang mengatakan akan menjadi khalifah setelahku? Ya. Kalau orang-orang Ansor tersebut, ya, menyebutkan suatu nama, beberapa nama dari kaum Muhajirin, ya, kecuali Ali bin Abi Thalib. Lalu Umar berkata, kenapa engkau tidak menyebutkan Ali bin Abi Thalib? Lalu ya, ia menjawab, ya, kata Umar ya sebelumnya, demi Allah dia adalah orang yang paling pantas di antara mereka yang engkau sebutkan tadi. Ya. Jika ia memimpin kaum muslimin, ia akan menjadi membawa kepada jalan yang hak, jalan yang benar. Inilah ya bagaimana di antara adab dalam majlis, kita tidak boleh uh, menyebarkan rahasia di antara yang telah beranjak dari majlis tersebut, ya. Seperti ya orang Abdullah bin Al-Qari, ya, yang mana tidak boleh menyela atau uh, mengumbar, ya, suatu rahasia. Akan tetapi hendaknya seseorang tetap menjaga pembicaraan, ya, dalam majlis tersebut, ya. Itu pada majlis tersebut ya diuji. Al-majalisul bil amanah. Berbicara kalian ya dengan aman. Dan dalam hadis ini kita lihat ya keutamaan Ali bin Abi Thalib yang mana dipandang sebelah mata oleh beberapa kaum muslim. Ya. Ini bagaimana kita menjaga ucapan atau rahasia, ya. Baik ucapan ataupun rahasia kita jaga dalam bermajlis. Kemudian kita lanjut ya hadis selanjutnya. Ya. Nah, hati-hatilah dalam ya, eh, menangani suatu perkara atau urusan. Jadi kita menemui suatu perkara atau ya masalah, ya, kita berhati-hati ya dan cermat dalam menanggapinya. Dari sahabat Al Hasan mengabarkan bahwa kami bersama ya, kaum muslimin yang wafat dalam eh, dengan para putranya juga. Ya. Dan ada seseorang lelaki yang bekas budak yang sudah dimerdekakan. Aku mewasiatkan kepada ya budak tersebut ya, agar mengurus putranya yang telah ditinggal oleh ayahnya. Ya. Maka ia pun tidak mengabaikannya hingga ia dewasa dan menikahkannya seakan-akan seperti orang tua angkat. Ya. Dididik dari kecil sampai ia menikah. Anak tersebut berkata kepada budaknya, ya, berikanlah aku persiapan untuk mencari ilmu. Jadi perintahkan untuk mempersiapkan untuk ya hijrah untuk mencari ilmu. Maka disiapkan lalu ia ya mendatangi seorang alim dan bertanya kepadanya. Orang alim tersebut berkata kepada anak lelaki tersebut, jika engkau hendak berangkat, beritahukan kepadaku. Aku akan mengajarimu, ya, membimbingmu. Dan anak tersebut berkata, tiba saatnya aku berangkat, maka bimbinglah aku, ajarilah. Orang alim tersebut ya berkata kembali, ya, bertakwalah kepada Allah dan sabar, ya, dan jangan engkau terburu-buru pada suatu perkara, ya, ya, menanggapi perkara dengan kepala dingin dan juga bijak, ya, cermat, ya. Maka Hasan ya berkata dalam nasihat ini terkandung dalam kebaikan, sebenarnya kebaikan yang dinasihati oleh alim tersebut, ya. Dia hampir tidak melupakan ketiga nasihat tersebut, ya, yang bertakwa kepada Allah, bersabar dan juga tidak bergesa-gesa atau tidak gegabah. Maka datanglah anaknya itu dan nyaris tidak pernah ketika ia menemui keluarganya,
Ia turun dari kendaraan lalu memasuki rumahnya tersebut, rumah dari saudara anak laki tersebut. Ternyata seseorang laki-laki telah beristirahat. Yang dia istirahat atau tidur berbeda dengan tempat ranjang istrinya. Yang istrinya pun sedang istirahat, ya. Saya sedang tidur. Maka ia berkata, demi Allah, aku tidak mau, ya, apa yang aku tunggu dengan semua ini, ya, seakan-akan ada suatu hal yang buruk terjadi pada rumah saudaranya. Dia kembali, ya, menuju kendaraannya. Ketika ia hendak mengambil pedangnya, ia berkata kepada dirinya, bertakwalah aku kepada Allah dan bersabar. Jangan engkau terburu-buru. Ia kembali kepada rumah tersebut, ya, untuk mengurungkan niatnya karena emosinya, ya. Ketika ia berada dengan kepala yang lebih dingin dekat kepala orang tersebut, ia berkata, aku sedikit pun tidak mau menunggu. Lalu aku kembali kepada kendaraannya. Terus menerus, ya, melakukan hal tersebut, ya, mengambil pedangnya, kemudian menasihati dirinya, ya. Kemudian, ya, eh, kembali kepada rumah tersebut kepada saudaranya, ya. Maka, ya, ketika orang tersebut berada di dekatnya, orang pun bangun. Akhirnya orang tersebut bangun, ya. Saudaranya akhirnya bangun. Kemudian, ya, menyambutnya dengan baik. Lalu, ya, saudaranya berkata kepada anak laki-laki tersebut, apa yang engkau lakukan, ya, saat aku masih tidur? Dia menjawab, demi Allah, ya, aku lakukan, ya, setelah engkau, ya, masih tidur adalah kebaikan yang banyak, mendapatkan hikmah yang banyak. Demi Allah, aku dapat setelahmu bahwa aku pada malam ini berjalan antara pedang dan kepalamu sebanyak 3 kali, ya. Seakan-akan, ya, emosi, ya, ia menahan emosi untuk membunuh saudaranya. Maka ilmu yang aku dapati, ya, telah menghalangi itu dari membunuhmu, ya. Inilah, ya, dalam hadis tersebut, ya, riwayat dalam anjuran bersikap tenang, ya, dalam suatu perkara, apalagi yang menyulut emosi. Maka tenanglah, jangan gegabah, jangan terburu-buru. Dan inilah keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa dan bersabar. Cerminan orang yang bertakwa dan bersabar adalah orang yang bisa menjaga emosi. Dan anjuran kita dalam bersikap hilem. Apa itu hilem? Hilem itu santun, yang mana dicerminkan dengan sikap tidak tergesa-gesa dan juga, ya, bersabar ketika ada suatu perkara, apalagi yang menyulut emosi, ya. Kemudian, ya, bisa mengendalikan emosi yang ia miliki. Inilah anjuran-anjuran yang ada, ya, yang mana ia sedang ingin menuntut ilmu, ya, yang mana hasilnya, ya, ketika orang bersabar, tenang, tidak gegabah, ya, akan mendapatkan hasil yang baik, ya. Nah, inilah anjuran dalam Islam, ya, yang bersikap tenang, bijaksana dalam mengambil keputusan dan mengendalikan emosi yang dimiliki, ya. Itulah anjuran-anjuran dari para sahabat, ya, sikap-sikap para sahabat yang mencerminkan akhlak Islamiyah, ya, yang mana mereka mendapatkan ilmu, ya, dari Rasulullah SAW langsung, ya, melihat praktik Rasulullah SAW, ya, bersikap, ya, bagaimana Rasulullah SAW, ya, mengaplikasikan ilmu yang ia miliki, ya, wahyu yang Allah berikan kepadanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu, ya, kita sebagai kaum muslimin, ya, mencarilah, ya, intisari ilmu itu dari sikap-sikapnya Rasulullah, ya, dari, ya, perilaku para sahabat juga, melalui hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat lain. Itulah bagaimana kita, ya, dianjurkan atau diperingati untuk jangan uh, bersikap gegabah, ya. Teruslah kita bersabar, menjaga emosi kita, ya, dan senantiasa bertakwa dan juga bersabar
ya. Nah, bertakwa kepada Allah dan juga bersabar atas segala ujian yang kita hadapi. Sampai hadis 583 para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan ya, tentang bab-bab yang telah kita lalui ya. So, insya Allah sudah cukup para jamaah sekalian. Cukup insya Allah Ustaz. Ya, insya Allah ya. Pada pertemuan pagi hari ini kita cukupkan ya sampai hadis 583 ya, tentang jangan gegabah dalam menghadapi suatu perkara dan bijaksanalah dalam menghadapinya. Ya. Nah, kita bisa mengontrol emosi kita dan ya menghadapi dengan kepala dingin. Itulah yang kita bisa dapati ya, dari hadis terakhir ini ya. Insya Allah kita lanjut ya pembahasan hadis kita di pertemuan dan kesempatan selanjutnya. Ya. Nah, insya Allah di pertemuan pagi hari ini ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita ya setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal soleh kita di yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti bersama Rasulullah SAW di padang mahsyar dengan keadaan Amin. dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Insya Allah ya. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, karena minta maaf bila ada kekurangan atau yang terluput ya. Barakallahu fikum ya. Nah, Wa barakallah jazakallahu khairan ya. Barakallahu fikum ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallah bihamdika rabbana wa bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, wa fikum Barakallahu fiik barakallahu.